Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kegiatan kali ini kita akan melakukan percobaan tentang reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa itu reaksi redoks. Jadi, reaksi redoks berasal dari dua konsep, yaitu oksidasi dan reduksi. Oksidasi sendiri adalah sebuah pelepasan elektron oleh suatu molekul, atom, dan ion. Sedangkan reduksi adalah sebuah penambahan elektron oleh suatu molekul, atom, dan ion. Oleh karena itu, bisa dikatakan juga reaksi redoks adalah reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Reaksi redoks ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah perkaratan pada besi. Melakukan percobaan kali ini, ada tahapan yang harus diikuti, yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu 1. Pemutih, 2. Asam cuka, 3. Wadah, 4. Paku, 5. Sendok plastik, dan yang terakhir 6. Gunting. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama, tuangkan larutan cuka ke dalam wadah. Kedua, tuangkan larutan pemutih. Ketiga, aduk larutan hingga tercampur rata. Keempat, masukkan paku ke dalam larutan. Kelima, tutup wadah. Keenam, setelah wadah ditutup, tunggu dan lihat hasil akhirnya. Melihat percobaan tadi, teman-teman bisa melihat sendiri kan bahwa paku yang dicelupkan mengalami reaksi. Reaksi apa sih yang terjadi tersebut? Reaksi tersebut adalah korosi. Jadi korosi adalah kerusakan atau degradasi pada logam yang terjadi akibat adanya suatu reaksi redoks pada logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan suatu senyawa yang tidak dikehendaki. Pada perkaratan besi atau logam besi mengalami oksidasi, dan pada oksigen mengalami reduksi. Karat logam umumnya berupa oksida atau karbona, dan besi yang teroksidasi disebut dengan karat dengan rumus kimia yaitu Fe2O3X H2O. Sekian. Proses terjadinya korosi merupakan proses terjadinya reaksi redoks secara spontan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkaratan besi yaitu konsentrasi H2O dan O2, tingkat asam pada larutan, dan zat elektrolit terlarut. Pada proses pengkaratan ini, Fe yang berada di anoda akan teroksidasi menjadi Fe2+. Proses oksidasi ini ditandai dengan kenaikan bilangan oksidasi yaitu dari 0 ke 2+. Kemudian pada katoda terjadi reduksi O2 atau oksigen yaitu menjadi 4-OH-. Pada proses ini terjadi pengurangan bilangan oksidasi. Maka dapat disimpulkan pada kesimpulan praktikum kali ini, pada saat penambahan air dan cuka di tahap awal tidak berwarna namun homogen. Pada saat penambahan pemutih pada larutan cuka, larutan pun masih homogen dan ada hanya gelembung-gelembung kecil. Kemudian dimasukkan paku ke dalam larutan tersebut, dan larutan tidak berubah warna dan gelembung banyak menempel pada permukaan. Sedikit demi sedikit, karat mulai terlihat. Pada saat setelah didiamkan kurang lebih 5 jam, larutan berwarna merah kecoklatan dan paku diamati.
Terdapat lapisan karat pada permukaan yang menempel dan sangat banyak. Reaksi tersebut terjadi karena pemutih dengan bahan aktif hidrolilite 5,25% mengoksidasi besi paku, sedangkan larutan cuka yang dipakai dengan bahan aktif yang terkandung 25% yang bersifat asam dan bertindak sebagai katalis reaksi, sehingga paku mengalami oksidasi atau berubah menjadi karat seperti pada hasil akhir. Pemutih juga bereaksi dengan cuka yang menghasilkan gas klorin yang beracun sebagai hasil reaksi akhir.